Oke cuy, selamat datang kembali di Sutaji Channel. Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang masih setia dengan Mimin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan subrek terlebih dahulu. Bantu channel ini tembusin ke angka 2000 subscribe cuy. Jika sudah, mari kita bahas kembali alur cerita manhwanya. Tentunya setelah tayangan berikut ini. Beberapa saat kemudian, di rumah lelang Halsey, acara sudah resmi dibuka oleh seseorang di sana, yang membuat semua pengunjung yang hadir pun bersorak-sorai dan menunggu semua jenis barang sihir yang nantinya akan dipamerkan. Kemudian sang moderator mengajak semua yang hadir untuk menyambut sang raja dan ratu Sapphire. Seketika mereka semua menunduk memberi hormat pada orang nomor satu di negeri Sapphire tersebut. Setelah penghormatan pada keluarga kerajaan, moderator lantas memperkenalkan orang yang berperan sebagai penanggung jawab acara sekaligus pemilik rumah lelang Halsey, yaitu Vincent Halsey. Di sini Art merasakan momen masa lalunya saat menjadi raja setelah mendengar suara tepuk tangan. Tidak, aku bukan lagi seorang raja, ucapnya sembari menggelengkan kepalanya. Setelahnya ia lantas menghela napas dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Sial, saat ini aku masih belum memasuki usia puber, ucapnya dalam hati. Di sampingnya ada Sylvie yang memperhatikannya dengan cemas. Scene kemudian berpindah. Terlihat Art yang sedang memperhatikan para ibu muda di depannya ini. Jadi dia adalah seorang penyihir, ucap Art dalam hati setelah melihat sebuah tongkat sihir yang dibawa sang ratu. Dan kenapa aku tidak merasakan mananya? Apa dia menyembunyikannya dengan sebuah artefak? Atau bicara Art terhenti setelah sang ratu menyadari dan melirik ke arah Arthur. Aku yakin dia memiliki level yang sangat tinggi sehingga aku tidak bisa merasakannya, sambungnya dalam hati. Senyuman sang ratu sungguh indah dengan sebuah bibir kecil yang menawan. Terlihat Art yang masih melirik ke arah sang ratu. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan hal ini sebelumnya, tapi ini menarik karena entah bagaimana aku tidak merasakan ketertarikan pada sang ratu, ucapnya dengan berkeringat dingin. Sylvie terlihat menikmati apa yang ia minum saat ini. Art lantas bicara kembali, atau pada wanita yang lebih tua lainnya. Bahkan meskipun mereka semua seusia denganku sebelum aku mati, itu mungkin karena mereka seumuran dengan ibuku, ucapnya sembari membayangkan sosok wanita-wanita tersebut. Terlihat Sylvie yang mulai kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak minum. Haha, tapi ini bukan berarti aku tertarik pada wanita yang lebih muda, sembari membayangkan gadis-gadis yang pernah ditemuinya. Dan tidak ada yang tahu bahwa gadis-gadis ini nantinya akan memperebutkan dirinya di masa depan cuy. Dan bukan berarti aku mempunyai rencana untuk berkencan dalam waktu dekat ini. Aku akan memikirkan hal ini saat aku dewasa nanti. Tiba-tiba, hei Arthur, pedang sudah mulai dilelang sekarang. Katakan saja jika ada yang kau inginkan, jadi aku akan meletakkannya atas namaku, ucap Vincent tiba-tiba. Terlihat Sylvie yang masih ingin minum, akan tetapi minumannya segera Art jauhkan darinya. Haha, Vincent lantas berbisik, dan jangan cemas dengan harganya, karena aku pemilik tempat ini. Scene berpindah kembali. Terlihat acara perlelangan pun segera berlangsung. Semua item yang dilelang adalah barang langka dengan harga yang sangat mahal, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan keinginan Arthur. Vincent segera menghampirinya dan berkata, "Jadi, apa ada barang yang kau sukai, Art?" tanya Vincent pada Arthur. Senjata ini memang terdengar hebat, tapi aku tidak membutuhkannya. Aku lebih suka sesuatu yang sedikit unik. Vincent mengerti betul apa yang Art pikirkan saat ini. Kupikir juga begitu. Kenapa harus bermain percikan kecil jika kau bisa membuat petir, bukan? Ucapnya sembari memberikan senyuman manis. Vincent meyakinkan Arthur saat ini. Meskipun tidak menemukan barang yang Art butuhkan di sini, ia berjanji bahwa akan mengatur pencarian untuk menemukan item yang dibutuhkan Arthur di tempat lain. Oh, Anda juga bersedia mencarikan topeng pengubah suara untukku? Tiba-tiba Vincent merasa percaya diri dan berkata, "Kau pikir aku ini siapa? Bagiku ini hanyalah sesuatu seperti menyambar barang sambil lewat." Art seketika tertawa mendengarnya. Hahaha, seperti yang kuharapkan. Tenanglah, aku adalah orang yang harus berurusan dengan keluargamu jika ada sesuatu yang terjadi padamu. Art menyadari apa yang dibilang Vincent barusan. Ia pun tersenyum malu mendengarnya. Vincent benar. Ini hanyalah permulaan. Ada lebih banyak senjata dan bahkan inti bis dari kelas C hingga kelas A.
ucapnya dalam hati. Kemudian scene berpindah kembali. Lihat Raja Sapin di sana yang sudah memberikan penawaran terakhir untuk inti bis kelas A yang mereka lelang. Art bicara kembali, itu percuma kecuali penerimanya benar-benar menyerap inti dan mereka belajar tentang kehendak inti bis. Kapan waktu istirahatnya datang? Ucap Art merasa bosan dengan acara ini. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan kehilangan Sylvie dari sisinya. Art lantas bertanya pada Lilia, "Apa kau tahu di mana Sylvie?" "Dia ada di sini tadi," jawab Lilia pada Arthur. Segera Art mencari Sylvie ke sana kemari dengan cemas. Pasalnya baru kali ini dia menghilang tanpa Art sadari. Tidak lama setelah itu, giu, suara Sylvie terdengar di pikiran Arthur. Art segera menoleh ke sumber suara tersebut dengan cepat. Apa yang... Dan ternyata Sylvie sedang diganggu oleh Sebastian yang memang Sebastian begitu menginginkan Sylvie dan akan merebutnya dari tangan Arthur. Sylvie terlihat sangat ketakutan saat ini. "Kemarilah gadis kecil," ucap Sebastian yang akan meraih naga Sylvie. Tentu saja hal itu membuat Sylvie sangat ketakutan dengan mata yang berkaca-kaca. Tiba-tiba, giu, Sylvie melihat Arthur yang sedang berdiri di sana. Segera berlari menghampirinya. "Kendalikan dirimu, Arthur. Dia adalah penyihir dari keluarga kerajaan." Saat ini Art sedang memendam amarahnya atas Sebastian. "Kemarilah Sylvie," ucapnya sembari membalikan badannya dari Sebastian. Sebastian merasa iri pada Arthur. Ia lantas menghantamkan tongkatnya ke lantai. "Rakyat jelata dari pedesaan tidak punya hak untuk bermain-main dengan bis yang sangat istimewa," ucapnya sembari berdiri. "Apa kau bilang?" ucap Art yang masih menahan amukannya saat ini. "Maksudku mengatakan hal itu adalah dia akan jadi milikku," sambung Sebastian dengan sebuah tatapan penuh ambisi. Tentu saja hal itu membuat Art murka dan tak bisa lagi membendung amarahnya. "Coba ulangi sekali lagi, bajingan," ucap Art dengan nada yang sangat dingin. Aura kemarahan tak terbendung lagi dan menyebar ke seluruh ruangan di rumah lelang Hellstay ini. Aura yang pekat itu membuat siapa saja sulit bernapas. "Haus darah yang berat dan bisa dirasakan ini meskipun tidak ditujukan padaku," ucap sang raja sembari memegangi dadanya. Sampai Vincent yang berada di samping raja tertunduk lemas. "Vincent!" teriak raja mengkhawatirkan Vincent. Apa yang terjadi?" ucap Vincent dengan napas yang begitu berat. Semua orang panik, terutama para penjaga. "Yang mulia, tolong mundurlah," ucap salah seorang pengawal pada sang raja. Sing, terlihat sang raja yang segera mengeluarkan sebuah pedang dari cincin yang ia pakai. Raja berteriak sembari melindungi kedua anaknya saat ini. "Siapa yang berani menyerang keluarga kerajaan? Tunjukkan dirimu!" Di sisi lain terlihat sang ratu yang sedang melindungi Tabitha dan juga Alice. Ia telah bersiap dengan sebuah tongkat sihir di tangannya. Setelah Art mengeluarkan amarahnya, Sebastian tampak begitu ketakutan dan terjatuh. Sekujur badan Sebastian bergetar dan tak berdaya saat ini. Scene berpindah kembali. Terlihat Arthur yang memasang wajah datarnya. "Sial, aku jadi kehilangan kendali," ucapnya segera tersadar dengan apa yang ia lakukan barusan. Beralih pada Vincent. Ia saat ini merasa heran. Perasaan apa yang tadi itu? Apa yang baru saja terjadi? Ucap Vincent merasa heran dengan apa yang baru saja terjadi. Terlihat Reynold, Adam, dan juga Jasmine yang segera masuk ke ruangan tersebut. "Apa semuanya baik-baik saja di sini?" ucap Adam merasa khawatir. Kemudian salah seorang penjaga berkata, "Ruangan ini telah diperiksa. Kami baik-baik saja untuk sekarang. Periksa area sekitar," ucapnya memerintahkan kepada Reynold untuk mencari sumber amukan tadi. Reynold kemudian melirik ke arah Adam dan juga Jasmine. "Di atas," ucap Reynold pada mereka. Mereka mengerti dan segera menganggukkan kepala mereka. Kini mereka semua terlihat berada di sebuah ruangan, menunggu kabar baik dari Reynold dan yang lainnya. Aura kemarahan dari Arthur tadi masih menyisakan trauma yang begitu mendalam bagi mereka semua. "Maafkan aku, ayah," ucap Art dalam hatinya. Raut wajah penyesalan tampak jelas di wajahnya. Hal yang sama juga dirasakan keluarga kerajaan saat ini. Sampai-sampai sang raja masih terlihat bersiaga di sana untuk menjaga keluarganya. "Apa kau baik-baik saja, Sylvie?" Art bertanya melalui pikirannya pada Sylvie. "Giu," ucap Sylvie pada Arthur. Beberapa saat kemudian, akhirnya salah satu bawahan Reynold datang membawa kabar baik bahwa kaptennya yaitu Reynold berhasil menangkap seorang penyusup, dan itu membuat sang raja lega. "Oh,
Jadi begitu, dengan ini semuanya akan baik-baik saja, ucapnya merasa tenang. Maka dengan begitu, Art tidak lagi merasa cemas sekarang, karena semua orang tidak akan curiga padanya. Terima kasih penyusup, pengorbananmu tidak akan sia-sia, ucapnya dalam hati. Haha. Kemudian terlihat penjaga kerajaan yang menyalahkan Sebastian. Woi Sebastian, bagaimana bisa seorang penjaga kerajaan jatuh karena sedikit intimidasi dari seorang penyusup? Kau akan mati lebih cepat karena hal ini. Diamlah kalian, aku hanya sedikit tergelincir, ucapnya buru-buru menyela. Setelahnya Sebastian yang melirik ke arah Arthur. Sebastian sebenarnya tahu bahwa semua ini adalah ulah Arthur, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Art kemudian menatapnya dengan penuh kebencian, yang membuat Sebastian merasa kesal dan memalingkan pandangannya dari Arthur. Scene berpindah, terlihat sang moderator yang melanjutkan kembali acara pelelangan tersebut, yang mana ini merupakan acara puncaknya dan yang dilelang merupakan barang terbaik di acara ini. Seekor bayi singa dunia yang begitu menggemaskan. Tidak ada seorang pun yang mengabaikan mana bis ini. Jika nantinya dewasa, mana bis ini akan berpotensi menjadi bis kelas B atau bahkan kelas A jika sang pemilik mengurusnya dengan baik. Terlihat Arthur yang memandangi Sebastian saat pelelangan berjalan. Bajingan ini bahkan tidak memperhatikan mana bis yang lain selain Sylvie. Gumam Art dalam hati merasa kesal. Dan akhirnya sang raja lagi-lagi memberikan penawaran yang paling tinggi untuk mana bis tadi. Kelihatannya tidak ada yang berani melawan raja mereka. Selamat atas keuntungan ini, ucap Vincent sembari menghampiri sang raja. Apa yang akan Anda lakukan dengan mana bis ini? Apa Anda akan menjinakkannya untuk diri Anda sendiri? Aku memang tergoda untuk memiliki ikatan dengannya, tapi aku berencana memberikannya pada Curtis, jawab sang raja sembari melirik ke arah Pangeran Curtis. Pangeran Curtis segera beranjak dari tempat duduknya dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik, ayah," ucapnya dengan penuh percaya diri. Sosok Pangeran Curtis, putra mahkota dari kerajaan Sabin, tak banyak yang tahu bahwa orang ini nantinya akan menjadi sahabat baik Arthur di masa depan nanti. Seperti biasa Mimin gantung ceritanya. Kita nantikan di part selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat.